Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Agus Muhammad. Apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman pencari kerja dan apa kabar calon-calon amanah, rekening aman? Di video ini gue ingin berbagi cerita gue dengan versi terbaru yang insya Allah ini lebih jelas ya buat teman-teman yang, karena gue lihat banyak banget yang sudah keterima di Toyota, alhamdulillah. Apalagi teman-teman subscriber lama gue yang sekarang sudah nunggu vokasi atau sudah join di Temin, alhamdulillah ya. Jadi gue ingin flashback lagi cerita, sekedar cerita pengalaman aja, dimana proses awal gue masuk di Temin sampai dengan habis kontrak di Temin. Seperti apa, bagaimana, enaknya seperti apa, nggak enaknya seperti apa, gue ceritain di vlog ini ya. Dan sebagai bukti ini gue masih punya jaket Temin ya. Ini gue simpen lama banget, Masya Allah ternyata masih ada, masih ketemu di lemari ya. Oke men, jadi gue itu dulu masuk ke Toyota atau Temin itu tahun 2015. Seperti teman-teman yang tahu, seperti yang teman-teman ketahui, gue masuk Temin itu, daftar ke Temin itu bulan Desember. Saat itu gue masih kerja di Astra Daihatsu Motor. Alhamdulillah kebetulan masih punya cuti tahunan 12 hari. Gue pakai buat rekrutmen di Kuningan, Jawa Barat untuk PT Temin ini sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang mah udah nggak bisa ya. Oke, kalau dulu itu masih bisa umur 21 ya, itu tahun 2015. Tapi kalau sekarang ya kita tahu maksimal kalau nggak salah 19 atau 18 ya. Ya fungsinya karena memang Toyota pengen ngerekrut orang-orang yang baru lulus, yang masih dalam arti masih baru lah ya, new experience, yang pengen punya pengalaman baru, silakan gabung di Toyota. Mungkin maksudnya seperti itu, wallahu a'lam. Tapi pas tahun 2015 itu, pas angkatan gua umur 21 masih bisa. Dan alhamdulillahnya gue punya skill atau basic di PT Astra Daihatsu Motor yang notabene masih satu grup dengan Toyota. Ya emang overall everything semuanya dari Allah ya, tapi cuman mungkin perantaranya ya Daihatsu ini sendiri. Jadi teman-teman, gue di Daihatsu itu nggak bolos kerja, nggak apa. Karena gue masih punya hak cuti tahunan 12 hari, gue pakai 4 hari waktu itu. 4 hari gue pakai cuti tahunan itu, gue pakai buat tes di PT Toyota di Kuningan. Tepatnya waktu itu tes di Uniku, Universitas Negeri Kuningan atau Universitas Kuningan gitu ya, gue lupa. Itu di aulanya di situnya. Gue daftarnya lewat mana? Daftarnya lewat BKK Lurah Agung, SMK Negeri 1 Lurah Agung, sama Pak Lulu, Pak Aziz. Mungkin saat ini Pak Lulu apa Pak Aziz lihat. Thank you Pak, terima kasih. Semoga menjadi amal kebaikan buat Pak Aziz terutama ya, karena dulu gue numpang di Pak Aziz di rumahnya. Next lanjut, jadi untuk tesnya sendiri waktu itu 1 hari full, dari psikotes awal sampai interview itu gue di situ ya, interview sama HRD. Itu real di hari itu diumumin nyampe sore, nyampe petang hari itu diumumin lolos. Setelah itu dikasih jarak 3 harian, 3 hari dikasih jarak buat ke medical check up. Untuk kisi-kisinya udah gue bikin videonya, silahkan kalian cek sendiri di pencari YouTube Agus pasti kisi-kisi PT Toyota Motor. Itu udah gue bikin semuanya. Interviewnya juga gue bikin, silakan dicek aja di pencarian YouTube Agus spasi interview PT Toyota Motor, begitu dengan medical check up-nya. Silakan dicek di pencarian YouTube juga Agus spasi MCU PT Toyota. Itu semuanya udah gue bikin ya. Untuk MCU-nya itu lumayan detail karena ini Toyota men, ada pengumpulan juga di sana. Nah, MCU sendiri di hari itu langsung bukan hari itu, 3 hari setelah itu ya, MCU medical check up di aula lagi, masih di aula Universitas Kuningan sendiri. Di mana Toyota di sana dia bawa rumah sakit ke situ bersama dengan alat-alat medisnya, dibawa ke aula, diseket-seket gitu kan, diseket-seket kayak warnet zaman dulu, tau lah ya. Situ ada ruang ini, ruang itu, ruang segala macam, di situ semuanya dicek ya. Overall dicek, intinya di Toyota itu paling komplit. Oke? Tapi enaknya di situ kasih makan men. Di Toyota itu tanggung jawab, dikasih makan enak banget. Nasi bok waktu itu lauknya rendang, gue masih ingat banget tuh. Diumumin setelah 2 mingguan dah, 2 minggu diumumin. Waktu itu diumumin dari pihak, karena BKK pusatnya itu BKK SMK Negeri 3 Kuningan. Pihak BKK Negeri 3 SMK Negeri 3 Kuningan itu dia ngasih semacam link gitu. Gue lupa link atau blog, zaman dulu masih susah banget tuh, Google Form masih susah mungkin ya. Dikasih semacam link kayak gitu, di situ ada daftar nama-nama yang lolos dari medical check up itu. Dan alhamdulillah gue termasuk orang yang lolos di medical check up itu. Dan yang lolos cuma 27 orang teman-teman. Di antara ribuan orang di tes awal sampai lulus medical check up cuma 27 orang. Bisa dibayangin kan? Dan itu benar-benar sangat complicated banget. Ini sangat expert lah ya.
untuk sekelas rekrutmen Toyota itu keren banget. Jadi dibawa orang sampai 27 aja. Singkat cerita, langsung setelah lulus medical check up, gue disuruh ke Jakarta. Di sana dikumpulin di asrama haji. Itu kita ngumpul di asrama haji di Jakarta ya, dikasih mes di situ selama 3 hari. Jadi 3 hari itu gue pertama tes fitness dulu. Oh, kita flashback lagi sebelum itu. Pas di medical check up itu, kita sebelum pengumuman MCU ya. Pas di MCU itu, setelah MCU gue interview user. Sebenarnya bukan user, itu semacam kayak dengan security gitu, sekali dengan screening data. Screening data itu maksudnya berkas-berkas asli kalian dikumpulin, di screening pakai scan, dikirim ke Toyota pusat, ya gitu loh. Intinya gitu. Nanti biar Toyota ngasih dokumen-dokumen yang harus dibawa, dan yang nggak harus dibawa nggak boleh dibawa. Intinya pimpinannya ABC, ya berarti cuma ABC aja yang dibawa. Jadi udah screening langsung sana. Setelah itu interview user dengan satpam itu. Nah di interview user dengan security ini, poinnya itu kalian harus bisa stabil, dalam arti kalian jangan sampai terbawa emosi, karena di sini kalian benar-benar dihajar entah habis-habisan, bukan dihajar secara ini ya tangan atau gimana ya, tapi dihajar dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar bikin kalian tuh terpancing emosinya. Dari situ kalian bersabar, harus perbanyak minta maaf, jangan sampai kebawa emosi, karena di situ kalau kalian emosi ada potensi kalian gagal ya teman-teman. Di situ kuncinya. Kita lanjut ke di asrama haji tadi. Di asrama haji gratis, nggak dibayar, bahkan per hari itu kalian sudah dibayar sama Toyota. Nanti gue ceritain di akhir ya. Jadi di situ pertama gue tes fitness dulu, nginepnya di asrama haji. Di hari pertama pakai bis, jadi Toyota menyediakan bis untuk dibawa ke daerah GPK. Jadi di GPK itu, dekat GPK ada semacam ruang fitness gitu. Nah di situ kita ada tes fitness, di situ full. Semua alat yang ada di fitness itu kita pakai, dipraktekin, dan itu ada standarnya. Nah setelah itu besoknya kita training induksi di Temin. Nah training induksi ini kalian belum tanda tangan kontrak ya, hati-hati. Jadi kalian harus benar-benar fokus, harus benar-benar cermati. Kalau nggak salah ada post testnya deh. Jadi tanda tangan kontrak itu di hari akhir. Oke? Jadi setelah 2 hari training sana, pengenalan budaya, pengenalan safety, dan segala macam tentang perusahaan, tentang produk Toyota, tentang apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban kalian di sana dijelasin di 2 hari itu. Kan 3 hari pertama fitness, terus pulang, di hari kedua dan 3 kalian induksi di Toyota Sunter ya. Nah di hari ketiga kalian akan dikasih penempatannya, kalian ditempati di Karawang kah, di Sunter kah, atau di mana? Nanti di situ ada daftarnya. Dan kebetulan qadarullah gue ditempati di Karawang. Di Karawang yang di KIC ya. Waktu itu yang di dekat San Diego Hill itu belum jadi di tahun 2015. Nah gue termasuk orang yang ditempatkan di plan lama, yaitu di Karawang itu sendiri yang KIC ya. Nah di situ gue tempati di bagian PAD. Nah oke, bang, di induksi itu ada yang gagal nggak? Ada. Gue 27 orang yang gagal itu 1. Ada 2 tapi dia beda batch. Kan 27 itu dari Kuningan, setelah itu 27-nya lagi dari BKK Indramayu ya kalau nggak salah. Nah di Indramayu ada 1 orang yang gagal, yang di Kuningan ada 1 orang yang gagal. Nah yang gagal ini salah satunya adalah tensinya tinggi. Jadi teman-teman, dia waktu mau tes fitness itu tensinya tinggi. Kenapa? Karena waktu malamnya dia begadang. Nah ini saran dari gua, teman-teman yang belum tanda tangan kontrak, kuharapin jangan begadang dulu. Ini sangat riskan kalian gagal ya. Nanti kalau kalian sudah lolos, baru kalian mau begadang tiap hari juga nggak apa-apa. Itu terserah kalian. Saran gue selama masih rekrutmen, jaga kondisi baik-baik, jaga pola tidur dengan baik-baik. Karena nyeselnya belakangan. Lu bayangin aja udah nyampe Sunter, udah training segala macam, ternyata gagal di akhir Itu sangat mengecewakan sekali. Karena ya manusiawi ya. Kita kan manusia bukan malaikat. Lanjut ke penempatan gue di Toyota Karawang. Jadi gue ditempatin di bagian PAD, Plan Administration Department, atau secara singkatnya di situ yaitu logistik. Gue ditempatin di warehouse import part bersama teman-teman ship gue seperti Pak Untung dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman ada nonton sini, teman-teman gue silakan like dulu. Apa kabar? Semoga Allah merahmati kalian semua. Situ penjelasan tentang Toyota. Toyota ada 2 shift, shift pagi, shift malam. Shift paginya jam 7.15 sampai jam 4.00, 4 sore ya. Shift malamnya dari jam 9 sampai dengan jam 5 kalau nggak salah dulu, nggak tahu sekarang ya. Dan di Toyota dapat makan, dapat uang transport segala macam dapat, tunjangannya banyak, intinya bagus. Cuman di tahun 2015 itu gue belum ada sistem magang, karena waktu itu Omnibus Law belum ketok palu ya. Belum ada RUU Cipta Kerja yang ya tau lah, itu masih kontrak dan masih ada yang sekarang nggak ada lah ya. Intinya gitu. 3 tahun di sana, 2 tahun pertama, kontrak pertama 2 tahun, dan bagus, alhamdulillah jika kalian kerjanya bagus,
diperpanjang 1 tahun. Setelah itu penentuan diangkat apa enggaknya. Dan qadarullah, gue termasuk orang yang gak diangkat karena waktu itu ya ada izin Allah juga, produksi Toyota lagi turun. Sienta itu turun ya teman-teman. Nah intinya kayak gitu ya. Terus juga intinya habis dari situ juga alhamdulillah dapat pesangon, dapat BPJS segala macam. Jadi enak lah ya. Intinya buat teman-teman yang besok mau tes di Toyota, atau mungkin yang sedang nunggu vokasi, atau mungkin yang sudah ditempati di Toyota, saran gua pertahankan. Yang sudah diterima, kalian jaga sikap kalian, berikan yang terbaik buat di Toyota. Apalagi yang magang ya. Magang itu bukan hal yang jelek kok. Kalau kalian bagus, kinerjanya bagus, absensi bagus, sikapnya bagus, insya Allah masuk kontrak, bahkan bisa jadi karir permanen di Toyota ya. Toyota ini sangat bagus, karirnya sangat bagus juga kata gue ya. Jadi yang sudah diterima, yang nunggu vokasi, bahkan yang besok mau tes pun kalian perjuangin matang-matang ya. Pelajarin semuanya, contoh-contoh soalnya, kisi-kisinya, tips dan triknya ada semua di channel gue. Silahkan cek aja. Itu semua gue buatin buat kalian semua ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan aja, nggak usah lewat WhatsApp, tanyakan di kolom komentar. Oke? Jadi gue itu, ini sudah 11 menit. Capek juga gue ngomong karena nggak ada air, nggak ada kopi ya. Semoga video ini bermanfaat. Semangat terus yang besok mau tes di Toyota, dan pertahankan sesuatu yang baik yang sudah diterima di Toyota, dan berikan kinerja yang terbaik yang lagi nunggu vokasi ya. Semoga Allah beri kemudahan dalam segala aktivitas kita. Allah beri kemudahan dalam segala ikhtiar kita. Allah beri keberkahan dari kehidupan kita dan keluarga kita. Dijaga dari hal-hal yang kurang baik. Dari gue itu, semoga bulan ini bulan baik buat semuanya, dan overall mimpi-mimpi kita terwujud di bulan ini ya. Amin, amin, amin. Terima kasih nonton. Satu lagi terakhir, yang mau bikin CV, satuin lamaran, KTP, ijazah, NPWP dan segala macam berkas-berkasnya dalam satu file PDF, bisa gue bantu di nomor 0899920763. 08 9-nya 3 kali 207633. Oke? Dari gitu silahkan di WhatsApp aja. Cuma 10.000 bikin CV di gua. Mau nyari BPJS juga bisa di gua, silahkan capri di nomor yang sama ya. Tanyakan di kolom komentar, jangan tanyakan di WhatsApp. Yang tanya di WhatsApp gue blokir, sorry, karena WhatsApp gue terlalu penuh ya. Bukannya sombong, tapi gue udah kasih ruang buat kalian. Gue kasih ruang di kolom komentar, gue jawabin semua di video, jawabin semua pertanyaan subscriber part berapa. Terakhir gue sudah sampai part 36. Dan juga di diskusi gue yang sering gue bikin di setengah 1 ya, jam 12.30 gue live streaming. Silahkan kita diskusi di situ, tanyakan di situ ya. Oke, langsung aja lagi. Udah aja ya, karena udah terlalu lama. Terima kasih menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.